Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa fokus untuk memperhatikan video pembelajaran minggu ini. Nah, pada minggu ini kita masih membahas tentang topik listrik arus searah. Adapun subbab yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang dua besaran listrik yang sebenarnya sudah familiar atau tidak asing kalian dengar, yaitu mengenai energi dan daya listrik. Ya. Energi dan daya listrik ini sendiri sebenarnya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di kelas 9. Nah, tapi kita bahas lebih lanjut supaya setelah pembelajaran kali ini kalian nantinya mampu menghitung energi dan daya listrik pada aplikasi listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuki pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai energi listrik. Ya, tadi ini sudah singgung sedikit bahwa istilah energi listrik tentunya sudah tidak asing bagi kalian. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian tentunya sangat banyak peralatan-peralatan yang menggunakan energi listrik. Contohnya saja handphone yang kalian gunakan, kemudian laptop, kemudian ada lampu, televisi, mesin cuci, banyak lagi ya yang menggunakan energi listrik. Manusia sekarang sudah sangat ketergantungan terhadap sumber energi listrik ini. Kita bayangkan kalau mati lampu saja dalam waktu 3 jam sudah pada bingung mau ngapain. Karena sebagian besar peralatan-peralatan rumah tangga itu menggunakan energi listrik. Nah, sebenarnya kita bisa mendapatkan energi listrik ini dari berbagai sumber. Bisa dari matahari, bisa dari angin, bisa dari gerak, bisa dari panas, banyak lagi ya. Nah, intinya energi listrik ini dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi itu bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Begitu juga dengan energi listrik. Nah, energi listrik ini diubah oleh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya saja, pada televisi di rumah kalian, energi listriknya diubah menjadi apa? Ya, diubah menjadi energi cahaya dan juga ada energi suara. Banyak lagi contoh-contoh lain perubahan energi listrik yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba cari satu contoh lagi dan tulis di kolom komentar pada postingan pembelajaran hari ini. Tunggu ya. Selanjutnya, simbol energi listrik dalam fisika disimbolkan dengan huruf W, sedangkan satuan internasionalnya adalah Joule. Nah, walaupun satuan internasional energi listrik ini Joule, tapi dalam kehidupan sehari-hari, satuan yang sering digunakan adalah watt hour. Nah, hour merupakan satuan waktu dalam jam. Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah KWH, di mana kepanjangannya adalah kilowatt hour. Sebenarnya KWH itu juga satuan dari energi listrik. Maksudnya apa? Nah, kilo dalam fisika itu bernilai 1000. Energi listrik ini biasanya besarnya sangat besar, sehingga untuk meminimalkan penulisan biasanya diubah dalam kilo. Contohnya, suatu energi listrik yang punya besarnya itu 4000 watt hour bisa kita tulis menjadi 4 kilowatt hour. Paham? Oke, kita lanjut. Apa saja rumus-rumus yang bisa kalian gunakan untuk menghitung energi listrik dalam aplikasi listrik arus searah? Nah, Miss paparkan rumus yang pertama. Rumus yang pertama yang bisa kalian gunakan adalah W sama dengan V kali I kali T. Ingat kembali,
V adalah simbol tegangan yang satuannya adalah volt. I adalah simbol kuat arus yang satuannya adalah ampere. Sedangkan T adalah simbol waktu atau lamanya energi listrik itu mengalir yang satuannya dalam second atau detik. Jadi kalau nanti di soal ada dalam jam, jika diminta satuan internasional atau joule, kalian harus mengubah satuan waktunya dalam detik. Nah, ada beberapa rumus lagi yang bisa kita turunkan untuk menghitung energi listrik dari persamaan yang pertama ini. Nah, gimana caranya? Nah, tadi persamaan yang pertama W sama dengan V kali I kali T. Untuk mudahnya kalian sebut saja dengan VIT, VIT ya. Jadi mudah menghafalnya. Kita ingat lagi, pada hukum Ohm nilai V itu sama dengan I kali R. Jadi rumus yang pertama tadi kita ganti V-nya. Jadi I kali R. Sehingga rumus energi listriknya menjadi I kali R kali I kali T. Sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua, rumus yang kedua. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, sudah dua rumus ya yang kita dapatkan untuk mencari energi listrik. Nah, kita lanjut ke rumus yang ketiga. Masih menggunakan rumus yang pertama tadi, W sama dengan VIT. Tadi yang kita ganti V-nya, sekarang kita coba ganti I-nya. Pakai hukum Ohm lagi. Jika ingin mencari kuat arus menurut hukum Ohm, maka I sama dengan V per R. Kita ganti V-nya, I-nya menjadi W sama dengan V kali V per R kali T. Sehingga rumus yang ketiga kita bisa gunakan W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, sudah berapa rumus yang kita dapatkan? Ada 3 ya. Ini rumus yang pertama, rumus kedua, dan rumus ketiga. Ketiga rumus ini bisa kalian gunakan untuk menghitung energi listrik sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Contohnya, di soal hanya diketahui kuat arus dan hambatan, sedangkan tegangannya tidak diketahui. Berarti kalian bisa untuk mencari energi listrik, kalian bisa gunakan rumus yang kedua. Karena rumus yang kedua itu yaitu W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Tidak mengandung tegangan di sana. Ya. Nah, begitu seterusnya. Tergantung apa yang diketahui soal. Paham? Oke, kita lanjut ke besaran yang kedua, yaitu daya listrik. Ya, daya listrik juga sudah sangat familiar, artinya sudah tidak asing sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kalian pergi ke toko listrik mau beli lampu, pasti penjual tokonya bertanya, mau lampu yang berapa watt? Nah, sebenarnya yang ditanyakan oleh penjual toko ini adalah daya listrik si lampu ini. Apa itu pengertian daya listrik? Daya listrik secara definisi merupakan jumlah energi listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi ada hubungannya dengan energi ya. Nah, Miss contohkan tadi di lampu. Kalau kita ke toko listrik, misalnya beli lampu yang 60 watt sama yang 30 watt, kira-kira mana yang terang? Nah, pastilah yang lebih terang adalah lampu yang memiliki daya listrik yang lebih tinggi. Jadi biasanya yang 60 watt pasti lebih terang daripada 30 watt, ya. Nah, yang dibicarakan di sini adalah daya listriknya. Sehingga simbol daya listrik dalam fisika itu disimbolkan dengan P, sedangkan satuannya yaitu tadi watt. Bagaimana rumusnya? Rumus untuk menghitung daya listrik, rumus umumnya kita kembali lagi ke definisinya tadi. Definisi daya listrik apa? Energi per satuan waktu. Artinya secara matematis, P sama dengan W per T atau energi bagi waktu. Tentunya ada rumus-rumus lain yang bisa kalian gunakan untuk menghitung daya listrik. Kita pakai
rumus energi listrik yang sudah kita bahas tadi. Ada W sama dengan VIT, ada W sama dengan I kuadrat RT, ada W sama dengan V kuadrat per R kali T, dan tentunya W atau energi listrik juga bisa dicari dengan cara P kali T ya, daya kali waktu. Maka rumus daya listriknya, karena tadi daya listrik itu rumus umumnya energi bagi waktu. Kalian tinggal hapus saja T-nya, maka itu sudah mencari daya listrik. Jadi rumus pertama, rumus lain yang bisa digunakan untuk menghitung daya listrik, yang pertama P sama dengan V kali I, hilangkan T-nya. Kemudian P sama dengan I kuadrat R, hilangkan T-nya ya. Kemudian P sama dengan V kuadrat per R, dan tentunya yang bisa kita gunakan untuk mencari daya listrik yaitu P sama dengan energi bagi waktu atau W bagi T. Inilah rumus-rumus yang bisa kalian gunakan untuk menghitung energi dan daya listrik. Nah, tinggal kalian aplikasikan pada soal. Jadi, ketika kalian menemukan soal yang menanyakan energi dan daya listrik, kalian analisa besaran apa saja yang diketahui. Kemudian, kira-kira rumus mana yang bisa digunakan. Nah, paham ya? Jika ada yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut, silakan tanyakan pada grup. Kemudian jangan lupa hari ini kumpulkan tugasnya seperti biasa. Kalian catat apa isi video hari ini. Kemudian untuk latihan soal, kalian kerjakan LKS halaman 14 nomor 6, 7, dan 8. Miss Raksa, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.